bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Ain Aulia Putri, NIM aku 241012601205. Kali ini saya akan membahas tentang model-model komunikasi. Yang pertama ada model komunikasi linear. Model komunikasi ini adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arus. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam model ini, komunikasi linear tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Yang kedua, ada model komunikasi interaksional. Model komunikasi ini menggambarkan komunikasi sebagai proses dua arah yang melibatkan pertukaran pesan secara bergantian antara pengirim dan penerima pesan. Model ini mengakui bahwa kedua belah pihak secara aktif terlibat dalam proses komunikasi, memberikan dan menerima umpan balik yang membantu dan memperjelas memperbaiki pesan. Model komunikasi ini menekankan pentingnya umpan balik dalam komunikasi, berarti bahwa setelah pengirim mengirimkan pesan, penerima menafsirkan pesan tersebut dan memberikan respon atau umpan balik yang kemudian diterima oleh pengirim. Dan yang ketiga ada model komunikasi transaksional. Model komunikasi ini adalah pendekatan yang menggambarkan komunikasi sebagai proses dinamis dan interaktif, di mana pengirim dan penerima pesan secara simultan bertukar pesan dan umpan balik. Dalam model komunikasi ini, kedua belah pihak secara terus-menerus mengirim dan menerima pesan dalam konteks yang mempengaruhi interaksi mereka. Pengertian model komunikasi menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, model komunikasi ini dikenal sebagai komunikasi yang berpusat pada speaker atau pembicara, karena pembicara dipandang sebagai pihak yang aktif dan berperan penting dalam proses public speaking, yaitu mengirimkan pesan kepada khalayak. Dalam model ini, khalayak digambarkan bersifat pasif dalam menerima pesan. Itulah mengapa proses komunikasi dalam Aristoteles berlangsung secara satu arah, yakni dari pengirim ke penerima. Dalam menyampaikan pesannya, pembicara harus menyampaikan pesan sedemikian rupa yang disesuaikan dengan target sasaran dan situasi, sehingga khalayak dapat mudah dilakukan persuasi maupun pengaruh melalui pesan yang disampaikan. Dalam buku tersebut, Aristoteles merumuskan bahwa komunikasi dapat berjalan karena adanya tiga unsur, yaitu yang pertama ada pembicara atau speaker, adalah sebagai komunikator atau menyampaikan pesan. Pada umumnya, komunikator atau pembicara ini bertindak dengan sifat yang minoritas alias lebih sedikit daripada penerima pesan. Yang kedua, ada pesan atau message. Pesan di sini merupakan sebuah informasi yang akan disampaikan dari pembicara atau komunikator kepada komunikan atau menerima pesan. Pesan di sini berisi informasi yang hendak disampaikan dan berfungsi dan berharap untuk mendapatkan timbal balik dari komunikan. Tiga, ada pendengar atau listener. Pendengar di sini merupakan lawan bicara dari pembicara atau biasa disebut sebagai komunikan, yang mana fungsinya sebagai penerima pesan atau informasi dapat sifat sebagai mayoritas atau lebih banyak daripada pembicara. Dari ketiga aktor tersebut, maka Aristoteles memiliki diagram model komunikasi yang disebut sebagai diagram model komunikasi Aristoteles. Dalam berpidato pun, seseorang harus dapat melakukan
melakukan 3 hal, yang diantaranya ke-1, penyampaian yang persuasif kepada komunikan, kedua, pengemasan isi pidato yang semenarik mungkin, dan yang ketiga, pengaruh positif pada isi pesan juga pada si penyampaian pesan. Segitiga retorika ini merupakan metode dalam penyusunan beberapa kalimat yang tepat yang bersifat persuasif. Nah, segitiga retorika ini diantaranya ada ethos, logos, sama pathos. Model contoh komunikasi menurut Aristoteles yang pertama itu contohnya seorang ayah yang menasihati anak-anaknya. Ketika seorang ayah menasihati anak-anaknya, sebenarnya seorang ayah ini sedang menggunakan bahasa retorikanya dalam menasihati anak-anaknya. Karena pada dasarnya seorang ayah akan memberikan kata-kata bijak atau kata-kata yang positif kepada anak-anaknya agar anak-anaknya dapat memahami nasihat ayahnya dan menataatinya hingga menjadi anak yang berbakti. Contoh yang kedua itu ada seorang guru yang menerangkan pelajarannya kepada siswa-siswanya. Seorang guru ini bersifat minoritas yang akan diperhatikan banyak orang, yaitu siswa-siswanya. Sifat minoritas inilah yang menjadi pusat perhatian siswa-siswanya. Sifat minoritas ini dalam hal jumlahnya, sedangkan untuk bicaranya bersifat cenderung mayoritas atau lebih banyak berbicara daripada yang lainnya.